kami tidak dapat menyembah Tuhan, buat setiap roh yang membuat kami tidak dapat bersyukur pagi hari ini, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus ya Bapa. Biarlah Tuhan kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ibadah ini kami mau dedikasikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kita mau angkat tangan kita untuk anak-anak sekolah minggu pagi hari ini. Bapak yang baik, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan Bapak bagi pertumbuhan rohani mereka, pertumbuhan jasmani mereka, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar Bapak sedari dini mungkin Tuhan, mereka mempunyai pengenalan yang luar biasa akan Tuhan Allahnya ya Tuhan Yesus. Mereka boleh takut dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mereka boleh menghormati orang tua mereka. Mereka boleh menghormati guru-guru mereka Bapak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati masa muda mereka, studi mereka Tuhan Yesus. Hubungan mereka Tuhan, semua Kau berkati mereka. Sehingga mereka Tuhan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga setiap guru-guru sekolah minggu di tempat ini. Buat setiap mereka biar Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Kau berikan urapan-Mu yang baru. Kau berikan hikmat yang datang daripada-Mu ya Tuhan Yesus untuk guru-guru di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah Tuhan di saat ibadah sekolah minggu juga dinaikkan Tuhan Yesus. Tuhan boleh disenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, ini adalah ibadah-Mu. Biar Tuhan yang ambil alih ibadah ini Bapak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus buat kami siap Bapak. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Mari Tuhan, Engkau yang boleh mengajari setiap kami, untuk kami terus memberikan hati kami, jiwa kami, hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang baik, kami serahkan Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Tuhan, Ku berikan semuanya. Jiwa rohku relakan semuanya.
Ajari kami hari-hari ini agar kami seirama dengan Kau, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih-Mu atas hidup setiap kami Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, ajar kami mau lebih lagi dalam hadirat-Mu. Ajar kami mau sungguh-sungguh lebih lagi Tuhan dalam kami meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Buat setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi, meninggikan dan memuliakan Tuhan bersama saya, katakan amin. Haleluya. Boleh sama-sama berdiri, sama-sama balik berdiri, kita memberikan salam kanan kiri kita. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuliakan Tuhan pagi hari ini. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya Bapak Ibu, kita semua yakin di tempat ini kita semua hanya satu tujuan kita. Untuk kita boleh sama-sama tinggikan Tuhan, amin. Amin. Kita mau sama-sama muliakan Tuhan, amin. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau merayakan kekuatan Tuhan Yesus pagi hari ini. Tunjukkan kuasa-Mu, ya
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Haleluya. Dari utara ke selatan, yang hanya nama Yesus satu. Dari utara ke selatan, kita pujian. Haleluya. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, kota-kota, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, hanya nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, kota-kota, yang percaya kalau Allah kita dahsyat, sama-sama sorakan haleluya yang kencang. Allah kita dahsyat. Haleluya. Lebih lagi sekali lagi. Allah kita dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat luar biasa. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, biarlah Tuhan memberikan hati kita seperti hati Bapa untuk melayani Tuhan. Amin. Memberikan matanya supaya kita bisa memandang setiap tuayan-tuayan yang Tuhan tugaskan untuk kita tuai. Dan biarlah kita boleh melangkah sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Bapa, berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Berikan kami mata seperti mata-Mu ya Bapa. Berikan kami kaki-Mu untuk kami senantiasa melangkah dalam setiap rancangan dan rencana Tuhan Yesus. Mampukan kami Yesus. Mampukan kami Bapa. Berikan-Ku hati. Seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan-Ku mata seperti mata-Mu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan-Ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan-Ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu.
setiap jiwa yang kami persembahkan bagi Tuhan. Berikan ku hati. Sekali lagi kita mengatakan, berikan ku tangan. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku jemaat mula-mula lewat Kisah Rasul, ketika semuanya menjadi mapan, maka ternyata aniaya itu membuat jemaatmu cepat tersebar dan memberitakan firman. Jangan-jangan Bapak, di depan kami sudah mulai ada aniaya, bukan karena mereka si penganiaya, tetapi karena kami begitu berlambat Bapak. Olehnya saat ini kami harus bergerak Tuhan, sebab waktu tidak banyak bagi kami. Tanpa berasa kami akan melewati lagi tahun yang baru ini. Dan kalau kami melihat hidup kami, berapa banyak Tuhan, jangankan jiwa bertambah oleh karena adanya kami, tetapi apakah kualitas hidup kami sudah menjadi seperti Engkau. Olehnya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami dari semua permasalahan hidup kami, boleh kami dengar, kami renungkan, dan kami berusaha untuk melakukannya. Supaya terpuji-pujilah kasih karunia-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Shalom. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, pergi dan jadikan setiap bangsa murid Tuhan. Itu tidak ada pengecualian. Tidak dikatakan bahwa itu untuk pendeta, untuk majelis, untuk pelayan-pelayan, untuk pengerja, tidak. Firman ini dikatakan untuk semua, adanya di Matius pasal yang terakhir, Matius 28. Kemudian karena kita baru merayakan dan sedang menanti ya, Yesus selama 40 hari ini dia menampakkan diri, kemudian dia akan naik ke surga, kemudian 10 hari lagi, jadi hari ke-50 setelah kebangkitannya ada pencurahan Roh Kudus. Nah, banyak sekali tema-tema di dalam orang mengirimkan, apakah itu WA ataukah di mana-mana, bahwa kebangkitannya itu membawa kuasa bagi kita. Benar. Sebab kuasa itulah yang akan kita bawa untuk pergi dan menjadikan setiap bangsa murid Tuhan. Namun saudara, kalau kita lebih kritis ya, lebih ingin tahu sejauh apa, tentu kita akan bertanya, apa hubungannya kuasa Tuhan? Apa hubungannya kebangkitan Tuhan dengan kuasa? Kebangkitan Tuhan, apa hubungannya dengan kita-kita ini? Kemudian kalau dia mati, kemudian katanya hebatnya ya, kalau kita baca bahwa tanpa kebangkitan sia-sia ya, tanpa kebangkitan sia-sia percaya kita. Lah apa hubungannya dia bangkit terus kita percaya? Nah, rasanya kalau kita tidak tahu dari awal mengkoneksikan semuanya ini ya, sulit bagi kita. Nah, kemudian generasi berikut anak-anak kita, kalau kita tidak mengerti, hanya sekedar merayakan, sekedar ikut dan lain-lain, ya anak-anak kita lebih tidak mengerti. Kemudian saudara dikasih Tuhan, cepat
atau lambat ya, antikris akan menguasai dunia. Ya, kita bisa lihat bahwa sedang terjadi dan sudah terjadi. Tapi kita lihat aja ke dalam kebenaran firman Allah bahwa setiap orang yang menolak Kristus, setiap orang yang tidak percaya pada Yesus, setiap orang yang menganiaya yang namanya orang Kristen, itulah antikris. Ya, jadi tidak usah jauh-jauh cari, udah terlalu banyak. Bahkan ketika radikalisme dan juga ekstremisme mulai muncul, sebenarnya antikris sudah jelas mulai muncul. Ya, nah tapi saudara, kita ini harus menjadi orang-orang yang memang benar-benar kalau saya bilang militan, jangan berkata bahwa oh jadi radikal dong kalau begitu. Bukan. Apa arti militan sebagai orang Kristen? Militan artinya semakin menjadi seperti Kristus. Ditampar kiri kan kasih kanan. Ya, udah bisa nggak? Nah, untuk itu kita belajar mulai sedikit dari awal ya, supaya nggak ragu-ragu. Kemudian kita tahu, oh gaya seperti ini gaya setan benar-benar, gaya antikris ya. Nah, mulai kita buka dari kitab Kejadian pasal pertama, pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah saudara, kalau saudara baca selanjutnya, saudara akan baca bahwa Tuhan mengambil tanah liat dan membentuk binatang. Ya, ada ayat berikutnya ya. Ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung dan seterusnya. Bisa ya? Nah, apa beda manusia dan binatang? Waktu tanah diambil dibentuk jadi binatang, hidup loh. Hidup, nggak kasih napas, hidup. Karena dibilang tanah itu modelnya singa, diembusin kemudian jadi singa hidup. Nggak. Tanah lihat dibentuk, namanya tangan Tuhan, hidup. Manusia, tanah juga dibentuk, hidup loh. Tapi kemudian dihembus nafas. Bukan karena dihembus nafas dia hidup. Memang hidup, tanah lihat hidup. Tapi diberikan nafas Allah. Bahasa Ibraninya aslinya itu disebut neshama, nafas Allah. Apa bedanya? Ya, nah dalam nafas Allah ada pikiran, perasaan dan kehendak Allah. Ada pikiran, perasaan dan kehendak Allah. Itu ketika jatuh dalam dosa itu yang hilang. Ya, nah saudara bayangkan, manusia aja bisa capai bulan. Masih ada kan pikiran Kristus bisa capai bulan. Apalagi kalau tidak jatuh dalam dosa. Mungkin kita tidak ke Amerika, udah biasa lah tanah masih sama. Mungkin ketika tidak jatuh dalam dosa kita jalan-jalannya ke antar planet. Bisa terjadi seperti itu. Tapi oke, kita kembali lagi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak mau atau tidak akan gagal untuk membentuk manusia yang seperti semula rancangannya. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan, ketika kita dipilih ditentukan untuk apa? Bukan jadi hebat, bukan jadi kaya, itu sah-sah saja. Tapi untuk menjadi kembali segambar dengan Allah. Ya, bisa dibaca ya. Kita nggak baca semua, nanti lama sekali. Ya, nah, ketika rancangan ini Allah buat, itulah Yesus datang. Nah, siapa yang menjatuhkan? Siapa yang menggagalkan? Ya, dalam tanda kutip karena tidak gagal. Siapa yang mau menggagalkan rancangan Allah ini? Itulah Lucifer. Itulah setan. Ya, ketika manusia yang tadinya ada pikiran, perasaan, kehendak Allah, Tuhan taruh di Taman Eden. Ya, berjalanlah mereka di Taman Eden. Kita tidak tahu ini 1000 tahun, 2000 tahun, 1.000.000 tahun, tapi ada bersama dengan Tuhan. Di dalamnya ada pohon, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Dikatakan kepada Tuhan, yang lain-lain ini boleh makan, tapi yang satu ini jangan dimakan. Coba, pertanyaan saya adalah begini. Sejak sekolah minggu dan sampai hari ini, kita tahu pohon itu apa sih? Selama ini kita tahu kan kemungkinan pohon apel, ya. Kalau di Indonesia yang jarang apelnya cuma ada di Malang, mungkin kita bilang pohon manggis,
Ya, nah mulai sekarang hapus semua pikiran itu. Kita sudah harus naik level. Kita harus lebih dewasa di dalam Kristus. Sebab kita punya Alkitab dan kita bisa baca. Ya, nah itu tidak ada pohon yang seperti itu. Itu figuratif. Itu hanya perumpamaan saja. Ada pohon kehidupan. Harusnya mereka pergi ke sini. Tapi mereka pergi ke sini. Ini adalah pengajaran, ini adalah pengetahuan. Ya, baik dan jahat ini justru untuk melawan Tuhan. Jangan di situ, harus di sini. Jadi ketika Adam dan Hawa hadir, mereka harus semakin dengan pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan. Itu harus semakin berkembang sehingga menjadi sempurna. Sebelum berkembang lebih sempurna, mereka pergi ke sini. Mereka digoda oleh sini. Seperti apa sih? Saudara, iblis itu ular begini. Mulai sekarang kita ke sekolah minggu tidak boleh ajar begitu. Ya, tidak boleh. Nah, mari kita lihat. Kita buka dalam kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-12. 2 Korintus 11 ayat 3 dan ayat 4. Ya, saya baca pelan-pelan, kita perhatikan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu, 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati pada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Seperti apa tuh? Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi kalau ada orang datang, kalau ada gereja mengajarkan, kalau ada persekutuan mengajarkan Injil yang lain, roh yang lain, dan Yesus yang lain, itulah setan. Seorang atau siapa. Jadi itu bukan begini ya, bukan ular, bukan pohon apel yang dimakan, tapi mereka mau menerima pengajaran yang salah. Bisa ditangkap? Aminnya dua orang. Ya, supaya generasi berikut. Dan saudara, saya pun kalau tidak belajar, tidak terus belajar, saya juga tidak mengerti sampai beberapa waktu yang lalu masih tahu seperti, oh ya makan pohon apel. Ya siapa sih makan pohon berubah jadi berdosa? Di mana letaknya? Ya, itu figuratif semua. Jadi ada yang datang menggoda mereka, yaitu si setan yang dilemparkan Tuhan. Nah, kalau begitu setan itu maunya apa sih? Setan itu siapa? Kemudian jadi bagaimana sih dunia ini gara-gara cuma dia? Nah, mari kita buka. Kita lihat dulu yang pertama di Yesaya pasal yang ke-14. Kalau dasar ini kita mengerti, saya yakin kita sendiri bisa koreksi kita ini golongan dia, setannya, apa golongan Tuhan. Ya, karena orang yang semakin dekat dengan Tuhan, pasti dia semakin jauh dari cara setan. Tapi kalau gaya setan ada pada kita, hati-hati, biar kita masuk gereja lagi. Ternyata kita jauh dari Tuhan. Ya, sama seperti firman Tuhan mengatakan di Matius pasal 7 ya. Tuhan, aku sudah meletakkan tangan orang sakit sembuh dalam namamu loh. Aku sudah mengusir setan dalam namamu. Setan juga lari. Tuhan bilang, nak kenal. Tuhan bilang, nak kenal kamu. Ya kasihan dong kalau kita begitu kan. Sudah khotbah, sudah WL, singer, udah main musik, tiba-tiba Tuhan bilang, nak kenal. Lah Tuhan, selama ini sebab dunia ini dengan setannya kita makin dekat ke sini. Cuma ya siapa yang tahu sih kita begini. Saya suka katakan kalau pulang kita satu mobil sama-sama dengan suami, saya suka tanya begini, Pak, koreksi dong kalau masih banyak yang kurang-kurang. Dia suka jawab, masih banyak. Masih banyak. Oh ya bagus juga. Kalau dia bilang, oh udah mulai bagus, wah udah mau naik badan nih ya. Oke. Nah mari kita lihat Yesaya pasal 14. Ayatnya yang ke-12, 13, 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah.
Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Inilah dia. Kalau saudara baca ayat 12 dikatakan begini, hai bintang timur. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris ya, boleh King James, New King James, Scofield ya, dan lain-lain Amplified. Saudara bisa baca, dia tidak tulis bintang timur. Kan bintang timur bahasa Indonesianya. Dia tulis hai Lucifer. Langsung Lucifer. Lucifer itu nama bagus sebenarnya. Sebab Lucy itu kan cahaya. Ya, jadi bintang timur, hebat sekali namanya. Hai Lucifer. Kemudian dikatakan putra Fajar. Fajar itu siapa sih? Di bagian lain di dalam kitab Mazmur dikatakan Allah itu matahari. Fajar, matahari, putra Fajar. Sehingga ada hamba Tuhan yang mengatakan sebenarnya Lucifer itu anak Allah. Sama seperti kita, anak Allah. Sudah dipersiapkan. Tapi dia buat pelanggaran kepada Tuhan. Apa pelanggarannya? Nah, perlu kita tahu supaya gaya pelanggaran seperti itu, kalau ada bagi kita, ternyata kita ini juga pengikutnya. Ya, nah mari kita lihat Yeskel pasal yang ke-28. Yeskel 28. Saya harapkan guru sekolah minggu harus juga belajar ya. Yeskel 28. Sebelum saya bacakan, saya tadi singgung guru sekolah minggu, karena kita harus pergi dan menjadikan setiap bangsa murid Tuhan. Beberapa hari yang lalu, ini baru dalam minggu ini, saya dikirim WA. Kebetulan itu berurut, mungkin satu orang, apa dua orang, apa tiga orang, karena 3 WA. Jadi saya tidak lihat dari WA, tapi saya lihat dari video. Ada kan, sudah ke grup semua video-video, musik-musik udah. Ketika saya, karena sudah terlalu penuh, udah kelankan, saya mau hapus. Tapi saya harus lihat yang saya hapus ini jangan-jangan berguna buat saya. Jadi saya lihat satu. Waduh, saudara, yang 3 berurut ini bener-bener deh. Pertama, seorang ibu, tapi mungkin di Arab sana karena pakai baju Arab kan ya. Dia sedang berdiri begini, ada orang di sini pegang pistol, di sini pegang senjata, tapi mobil lalu-lalang tuh seperti biasa. Kemudian ada yang pakai jubah putih. Dia ngomong pakai bahasa Arab, ada bahasa-bahasa yang mungkin kita sedikit-sedikit bisa dengar lah, Allahu Akbar dan kayak begitu dan seterusnya. Tiba-tiba si perempuan ini lihat, kira-kira mau ngapain kan? Oh, suruh jongkoklah dia. Begitu dia jongkok, ini yang pakai baju putih masih ngomong. Begitu dia selesai ngomong, yang ternyata yang di samping dia itu bawa pistol, langsung didor kepalanya, udah jatuh. Waduh, saya langsung, delete aja ini yang model seperti ini. Ya, delete karena ada sangat mengerikan. Dan saya lihat, kok orang lalu lalang seperti biasa ya, nembak begitu juga biasa ya. Video kedua lebih parah lagi. Anak laki ini berderet, tangan di belakang begini, terus ini jurang, terus ada pakai senjata laras panjang, jongkok begini, langsung tembak di belakang sini. Jadi ini hancur melayang, ininya jatuh langsung tubuhnya berurut begitu. Aduh, saya bilang begini, Tuhan. Coba saudara baca Mazmur 49 ayat 21. Mungkin di slide aja supaya semua bisa fokus, tapi catat ayat-ayatnya. Mazmur 49 ayat 21. Nah, ayat 21 ya. Mazmur 49 ayat 21. Oke, kita baca sama-sama. Atau siapa yang sudah buka Alkitab, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Artinya saudara dikasih Tuhan, neshama yang diberikan oleh Allah, pikiran, perasaan, kehendak Allah, kalau tidak ada pada kita, hilang pengertian, sama dengan binatang. Ingat tadi, binatang dan manusia bedanya cuma karena ada neshama itu. Sama-sama karena lihat. Jadi kalau kita kehilangan dan tidak mau merebut kembali neshama itu, sama dengan binatang. Jadi waktu saya lihat video itu, hati saya sekalipun, rasanya mengerikan, sepertinya, manusia, iya, memang udah kayak binatang. Dan ingat, kalau kita model seperti itu, di hadapan Tuhan itu binatang sedang berjalan. Binatang bikin apapun ya. Saudara naik mobil Mercy pun, Tuhan cuma lihat itu binatang. Saudara bikin begitu juga binatang. Tapi saudara, video ketiga. Begitu saya lihat video ketiga, saya saya pikir ini delete aja, modelnya mungkin sama.
Karena kan kelihatannya hanya kecil, nggak bisa tahu ya. Jadi saya pencet untuk saya lihat, aduh saudara dikasih Tuhan. Itu ada 2 orang sedang berdiri, pria di sana, wanita di sana, dan ada sekumpulan oma-oma, opa-opa, orang tua, pokoknya rata-rata orang tua sedang duduk. Dan mulai dengan si pria, musiknya mulai dan si pria, one day at a time, sweet Jesus. Setelah semua kor, wah kor semua. Kemudian habis itu si wanita lagi kor. Aduh hati saya saudara, hilang semua tuh kengerian, damai sejahtera yang luar biasa. Tapi saudara, seketika melintas di pikiran saya, apa? Mereka yang tadi didor-dor tidak pernah ingin lahir di Timur Tengah. Sama seperti Pak Ahok, tidak pernah ingin lahir sebagai orang Kristen dan sebagai orang Cina. Tidak pernah tahu. Tidak bisa pilih dari awal. Tidak bisa pilih. Sama seperti mereka yang didorong. Saya berpikir kalau saja mereka tahu, mereka masuk di lingkungan kita yang penuh dengan damai, penuh dengan pujian, penuh dengan ketenangan, ditampar kiri dikasih kanan, no problem. Mungkin mereka akan merespons firman Allah ini dengan luar biasa. Pertanyaannya balik ke kita. Kita yang penuh damai, kita yang bisa dapatkan sesuatu dengan penuh sukacita. Nggak ada muka yang ketakutan, mau dihukum, mau ditembak, mau di apa. Respons nggak kebenaran-kebenaran ini. Waduh, saya melihat itu, saya bilang Tuhan, mereka gak mau lahir di tempat itu. Tapi ya, mereka tidak punya pilihan. Lahir di tempat situ. Hidup dalam ketakutan. Sebab dia sama agama mereka. Tapi kalau tidak ideologinya sama, gak sama ya, dor. Apalagi Kristen. Kemarin viral, jadi viral. Ditulis apa? Semua wanita yang memilih Ahok halal untuk diperkosa. Jadi viral. Dan itu tidak masalah mereka bikin begitu. Kalau cuma khotbah, bunuh pendeta, bunuh orang, itu udah lama. Udah lama. Tapi ketika kita melihat itu, timbul belas kasihan, mereka tidak mengerti apa yang mereka berbuat. Kita ngeri. Tapi kalau mereka tahu seperti kita begini, aduh mereka akan menjadi luar biasa. Mereka akan berkata, dan ternyata begitu banyak mereka yang ngungsi ke daerah Kristen. Ada ditampung mereka di daerah Timur Tengah. Semua lari ke daerah Kristen. Apakah Eropa, Amerika, Australia. Dan ternyata begitu banyak yang ikut menjadi percaya pada Yesus. Karena mereka lihat ini yang benar. Mengasihi, bahkan musuh pun dikasihi. Nah kita yang sudah lama ada di areal seperti ini. Tapi kita lamban banget ya. Kalau saudara senang membaca Alkitab ya, saudara bisa melihat orang Israel sebagai contoh ya. Di dalam kitab tadi kita baca, kalau kita baca lebih lanjut di 2 Korintus tadi katakan bahwa kehidupan orang Israel itu menjadi contoh bagi kita di akhir zaman, gereja di akhir zaman. Mengapa? 40 tahun mereka sudah diuji. Begitu masuk, aduh raja demi raja, raja demi raja. Mereka patuh kepada Tuhan, tidak ada musuh, sehat, diberkati. Mereka tidak patuh, musuh datang dan seterusnya. Datang kepada kita masa kini. Apakah ketika nanti terjadi masalah dengan khilafah, dengan radikalisme, kalau saya belajar tidak melihat mereka. Karena pakai mata Tuhan kan itu cuma binatang-binatang. Tapi lihat kepada kita, lambankah kita untuk memberitahukan kebenaran? Terlalu lambankah kita untuk berubah menjadi segambar dengan Kristus? Itu masalahnya. Jadi kita harus ubah. Dan saudara kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu kami mengundang seorang, masih anak muda lah, karena 27 tahun dia belum menikah. Umur 15 tahun dia sudah kuliah. Umur 21 tahun dia sudah S2. Waktu umur 15 tahun dia mau kuliah di Indonesia di UI, dia ditolak bukan karena IQ-nya 178. Luar biasa ya. 140-an aja udah hebat. Itu 178 mengalahkan waktu dia ikut Olimpiade Matematik ya dunia, dia mengalahkan semua orang Yahudi. Dan saudara, ketika 15 tahun dia mau masuk UI, dia jago tapi tidak diterima karena usia. Singapura ambil dia. Ya, jadi dia selesai dari Singapura, dia langsung ke Norwegia dan dia dapat S2 di sana dalam usia 21 tahun. Sangat muda, ya. Tapi saudara dikasih Tuhan, karena mereka punya segalanya, ya, sekalipun orang Kristen, tapi ternyata tidak punya firman dari kecil. Sehingga ketika akhirnya Tuhan izinkan dia sakit,
Sama sekali pendeta pun mau khotbah dan apa dia nggak suka. Semua saya punya, apa aja bisa saya bayar, ngapain? Sampai satu saat rumah sakit di Jakarta tolak, rumah sakit di Singapura tolak, tapi karena mereka punya properti di Amerika, mereka tinggal di situ dan dirawat dokter di sana. Dan saudara, ketika dokter rawat, seharusnya 3 bulan sebelumnya dia sudah harus mati karena paru-parunya sudah rusak. Ternyata di Jakarta, di Singapura mereka fokus dengan dia punya otak. Karena dia mengidap meningitis, itu kan di selaput otak ya. Kemudian lupus lagi di otak. Mereka tidak perhatikan di tubuhnya, mereka perhatikan di otaknya. Jadi bawa ke Amerika itu dirawat, semua fokus tadinya dengan cuma di otak. Di Amerika di scan semua. Dokter terheran-heran sebab lebih rusak paru-paru ketimbang yang di otak. Totally semua katanya hampir 1 T biayanya. Oh, itu gede banget kan? Sebab akhirnya dia di apa sih namanya yang pakai yang sekarang lagi model seperti di cangkok, apa tuh namanya? Masukin apa? Aduh. Apa kan? Kalau diomong semua pasti tahu lah itu ya. Di Indonesia mungkin belum dibikin cara seperti itu. Orang yang stroke bisa dibikin begitu, nanti dipulihkan kembali apa sel-selnya dihidup kembali ya. Nah, oke. Stem cell kira-kira stem cell. Tapi itu karena di otak dan di paru-paru. Dan yang luar biasa adalah saudara satu hal. Karena anak ini tidak pernah akui Yesus sekalipun Kristen ya. Sehingga harus orang bicara lewat sains, lewat ilmu pengetahuan tentang Yesus, dan ternyata ada. Nanti yang senang dengan website ya, buka Ron Wyatt. R-O-N, Wyatt-nya W-Y ya, A-T-T ya. Nah, saudara, dialah yang kalau saudara buka, dia yang menemukan Bahtera Nuh di Gunung Ararat. Karena dia seorang arkeolog. Dan saudara, karena dia arkeolog Kristen, namanya orang yang penuh di pikiran, harus kekristenan itu pun harus bisa dijawab dengan otak. Dia tahu bahwa Yesus ketika mati sampai darahnya habis tercurah, sejak dipukul di kayu salib sampai ke dikubur ya. Dia mengikuti sebagai seorang arkeolog, dia ambil bongkahan-bongkahan yang diperkirakan ada darah Yesus. Dari bongkahan itu diperiksa, kalau dia darah unta kah atau apa, ternyata ada yang sama dari bagian-bagian itu sampai di tempat dia di kafan ya, kayak begitu, dari Kalvari dan seterusnya. Itu bongkahan itu diperiksa, ada yang memang mereka bilang ini darah manusia. Saudara tahu dibawa di mana? Lab yang ada di Yerusalem. Dan lab itu lab yang terluar biasa di dunia ya. Nah, kemudian diperiksa oleh si petugas yang memeriksa. Dia melihat ini darah ini luar biasa. Mereka bertanya, ini dapat dari mana? Ambil dari sejak dia dirajam dan semua. Mereka bilang, ini memang darah manusia. Tapi darah ini kalau dia darah manusia memang 100% dari hasil pernikahan pria dan wanita. Kita punya kromosom laki-laki dan kromosom perempuan kan? Yang mungkin yang masih ingat yang pernah kuliah calon dokter atau dokter, kan ada 23 atau 22 ya, X dan Y kromosom. Ternyata mereka periksa cuma punya 1 kromosom, tapi darah manusia. Cuma dari wanita. Ya, cuma 1. Kemudian mereka tanya, kalau begitu ini sampai kalian minta periksa, kalian perkirakan darah siapa? Darah Yesus. Waduh, ini bukan cuma si petugas lab, sampai atasannya, atasan, semua turun untuk melihat. Ada satu yang paling luar biasa. Kalau darah kita tercurah, ya, udah ini busuk, apalagi 2-3 hari ambil periksa, ya udah busuk, udah mati. Darah itu masih tetap hidup. Buka websitenya Blood Jesus, bisa langsung lihat semua ceritanya di situ. Ini yang membuat si Vio namanya ini terima Yesus, karena bisa ditangkap. Dan yang menjelaskan memang yang memeriksa. Saudara dikasih Tuhan, yang saya tangkap dari kehidupan Vio, dari kecil dia tidak pernah tahu firman.
Dari kecil dia tidak. Dan siapakah Vio ini? Saudara mungkin tidak kenal, tapi saudara kenal opanya. Dia adalah cucu dari Benny Murdani. Benny Murdani, Jenderal Benny Murdani. Benny Murdani punya anak cuma satu, namanya Ria. Ria ini punya anak 4, salah satu si Vio. Ternyata papanya, jadi istrinya, suami dari Ria itu ada darah Yahudi juga. Yahudi Medan. Ya, jadi memang otaknya itu luar biasa. Dan semua mereka, dia katakan, semua kami apa yang kami perlu ada. Tapi kami harus sekolah. Dan ternyata di sekolah semua itu ininya luar biasa. Tapi saudara, karena masalah keluarga, rupanya pisah ibunya, Vio ini berniat untuk membunuh ibunya. Tapi ketika Tuhan melawat dan dia menerima Tuhan, saudara, yang terjadi adalah dia tidak pernah minta kesembuhan. Sama sekali dia tidak pernah minta kesembuhan. Dengan sendirinya, semua sampai dokter merasa heran. Karena ketika memeriksa paru-parunya, yang seharusnya sudah hancur 3 bulan yang lalu, ketika di stem cell, itu pertumbuhannya luar biasa. Dan dia pun harus di kemo karena lupusnya itu. Saya sungguh bersyukur, saya tidak keluarin duit sampai miliar-miliar. Saya juga lupus. Ya, kalau dia kena di paru-paru dan juga kena di otak, saya kena di paru-paru. Tapi masih hidup dan sehat sampai hari ini. Kenapa? Hanya oleh karena darah Yesus yang hidup. Saya bersyukur, saya dari kecil sudah di-drill dengan firman. Setiap Sabtu ada oma yang datang ngajar kami firman sejak kecil. Vio itu tidak pernah kenal firman. Tapi ketika dia menerima Yesus, dia melihat ibunya dengan penuh belas kasihan. Tidak ada rancangan lagi untuk membunuh. Semuanya dia lihat, semua berubah. Makanya dia tidak pernah meminta kesehatan. Dia menerima Yesus, semuanya berubah. Bukan hanya tubuhnya, tapi ingat tadi neshama. Olehnya saudara dikasih Tuhan, tadi anak sekolah minggu, jangan sampai kita berpikir bahwa sekolah minggu itu hanya sempalan di gereja. Karena ada anak-anaknya dibikinlah sekolah minggu. Mulai sekarang jangan. Kami memang di gereja sekolah minggu itu dibuat ibadah raya anak sekolah minggu. Ibadah raya, sama seperti ini. Ibadah raya. Sejak 4 tahun yang lalu, Departemen DPA itu menjadi fokus all out kegiatan gereja mengarah ke sana. Karena minta maaf, seusia-usia kita ininya sulit berubah. Mindset kita sulit sekali. Kalau bukan karena kita mau fokus dan kita mau terus berlari menuju panggilan surgawi, susah mindset kita. Mengapa? Pengetahuan kita, ya lihat Vio tadi, pengetahuan kita, latar belakang kita, budaya, lingkungan sudah membentuk kita apa adanya kita. Sehingga ketika kebenaran firman Allah disampaikan, mungkin bagi baru di tangga udah hilang. Tapi paling tidak kalau ada 1-2 itu nyangkut di kita, kita akan berusaha, aku harus berubah Tuhan, aku harus berubah Tuhan. Sebab pada akhirnya saudara dikasih Tuhan, ketika kita mendekati waktu berakhir hidup ini, nah ada orang lagi seputar kita yang bisa. Nah ada uang yang bisa dipakai lagi, nah ada. Tinggal kita sendiri. Tinggal pilihan kemana? Jauh dari Tuhan atau dekat dengan Tuhan. Cuma 70-80. Nah mari kita teruskan dulu. Di Yeskiel pasal 28 ayat yang ke-11. Nyanyian retapan mengenai Raja Tirus. Saudara, sepanjang sejarah dunia atau sejarah Alkitab, suku Moab, Bani Amon, Babel itu ada. Jangan buka Alkitab, sejarah dunia ada. Tapi ketika buka Alkitab juga ada. Tapi kalau buka Tirus itu tidak ada. Dalam sejarah dunia tidak ada kota Tirus. Bahkan dalam Alkitab, kalau kita cari Yerusalem ada kotanya. Bani Moab, Amon ada tempatnya. Tapi kalau Tirus sama sekali tidak ada. Nah Tirus ini siapa? Nah coba kita perhatikan. Tuhan berbicara kepada Yeskiel begini. Lalu datang ayat 11. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah padanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau. Ya ini si Lucifer. Penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau. Permata pirus, krisopras, dan nefrit. Lasurit, batu dara, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaan. Luar biasa kan?
Luar biasa Lucifer ini. Dan coba saudara perhatikan. Waduh, di mana-mana ternyata batu permata, tataannya dari emas. Coba kita perhatikan. Dari sini aja kita bisa melihat kecenderungan hati manusia memang ke arah sini juga. Jangan-jangan kalau Tuhan izinkan ini semua pulang ke rumah Bapa, terus kita mulai deh ambil palu, congkel-congkel batu permata yang di lantai. Ya, terus Bapak lihat, sayang, itu buat apa? Bapak biasa, Bapak boleh nggak aku pakai sini? Bapak kita belum begini, aduh kalian itu. Kenapa sih Bapak? Bahan bangunan semua itu, kenapa bahan bangunan ditaruh di sini? Coba saudara bayangkan, batu-batu pasir-pasir kita ambil, ya anak-anak kita bermain di luar, dia ambil batu pasir-pasir terus dia bikin, dia mau kalung sini. Kita orang tua marah dong. Sayang, kenapa kamu ambil? Ini mau dipakai buat kalung, ini bahan bangunan, buat rumah, buat diinjek. Nggak baca Alkitab, cuma gara-gara ini yang kita cari. Nggak hadir di acara kaum bapak, acara kaum ibu, pemuda remaja, karena ini fokusnya ke sini. Bukan salah kita punya ini, tapi ingat bahwa jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan apa saja untuk kemuliaan Tuhan. Saya tadi pagi aja mau datang, karena si kecil belum bangun. Saya tanya tadinya mereka mau drop, baru terus biar saya pakai Grab. Tapi suami saya, udah kamu bawa mobil aja sendiri, nanti kita pergi. Jadi akhirnya cepet-cepet, sudah. Kalau begitu kita doa sama-sama. Mesti masuk kamar dia untuk berdoa, kan kita bertiga tidak pernah keluar tanpa berdoa bertiga. Jadi masuk kamar dia, peluk dia supaya dengar berdoa. Tapi saudara, saya sedang makan roti. Jika engkau makan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saudara coba bayangkan. Saudara bicara bersama Pak Jokowi nih. Pak Jokowi, nak sopan amat. Pak Jokowi aja nak boleh, apalagi menghadap Tuhan. Saya ya Tuhan, saya mau dengar suami berdoa. Padahal dia berdoa supaya saya boleh makan. Sambil makan, oh no, sudah belajar. Sampai segitu pun sudah belajar. Supaya Tuhan dihormati. Ingat, melayani Tuhan seperti tadi pujian, bagus sekali loh tadi. Saya ketika memuji, saya suka berkata begini, Tuhan, saya perhatikan gak dengan benar? Jemaat perhatikan dengan benar. Melayani Tuhan, orang bilang begini, mau kemana? Biasa, layani itu, mau pergi pelayanan. Mau melayani apa? Biasa, Tuhan, pekerjaan Tuhan. Saudara, melayani pekerjaan Tuhan, dia berdiri begini nih, ngomong gini. Melayani Tuhan, melayani perasaan Tuhan. Seperti tadi. Itu bagus sekali pujian tadi. Melayani perasaan Tuhan. Dalam rumah kita bisa tersinggung. Kalau kita saja tersinggung, gimana Tuhan? Tuhan tersinggung banget. Melayani Tuhan bukan pujian penyembahan sendiri sampai kita bisa nangis-nangis. Aduh, itu entertain perasaan. Sebab keluar dari ruang doa, habis nangis-nangis, lihat dunia berubah. Tapi melayani Tuhan, melayani perasaan Tuhan. Kalau kita tersinggung, Tuhan lebih lagi tersinggung. Olehnya, cara kita berpikir kalau sudah jelek, kenapa? Tuhan sedang melihat. Sedang kita layani perasaan Tuhan. Ketika kita ngomong, kalau sampai orang lain tersinggung, apalagi Tuhan. Tuhan tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah orang-orang di sekitar kita. Mesti belajar seperti itu. Ingat, tadi saya ngomong, orang tua, ini mindsetnya udah susah dibentuk. Tapi kalau kita mau, tapi apakah kita secara khusus spesial seperti Vio? Belum tentu. Sebab kita udah lama dengar firman. Kalau Vio sama sekali tidak mau. Dan dia akui, aku ateis. Dia akui. Tapi ketika dia menerima Yesus, hari lepas hari fokusnya dengan Tuhan. Dia berkata, tidak ada lagi. Saudara, apa mereka tidak punya? Tapi ketika dia datang, saudara dia cuma pakai celana, pakai cats. Pakai kaos lagi. Cuma saya bilang, kebangetan juga kamu Vio, kalau di gereja jangan pakai kaos dong. Sedikit rapi-rapi. Mengapa? Dia udah tidak peduli. Dia merasa udah binatang nih kalau udah model, udah pengertiannya sudah tidak ada. Sama seperti tadi kita baca. Nah, kita kembali lagi. Saya mau ngomong tentang sekolah minggu. Saudara dikasih Tuhan, mungkin dalam tanda kutip ya, mungkin generasi kita belum sempat di negara khilafah. Tapi saudara kan punya YouTube banyak ya, bahwa Eropa ya, kalau saudara lihat di gambar-gambar ya, Paris for khilafah. Ya, Jerman for khilafah. Jadi sudah semua ya. Bahkan dengan beraninya mereka katakan bahwa mereka sudah tertulis seluruh dunia akan dikuasai oleh mereka dan mereka sedang berusaha ke sana. Kalau saudara lihat seorang
wanita muda dari Inggris. Dia baru pulang ke kotanya. Mungkin dia sekolah di luar, dia pulang ke kotanya. Dia terheran-heran melihatnya. Mana gereja? Di mana-mana semua sudah pakai jubah. Di mana-mana semua. Sangat satu-satu, cuma ada yang bule, termasuk dia. Jadi ketika dia jalan, dia ngomel terus. Dia mengatakan, ini jadi apa negeriku? Disamparinlah sama mereka. Sorry, ini tempat harus jadi kita punya. Wah, dia ngamuk. Dia ngomong. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau saudara baca peta demografi dunia, sebelum 2025, Eropa sudah dikuasai oleh mereka. Sebelum 2050, Amerika sudah dikuasai. Saat ini saudara, kalau saudara berjalan, ya mungkin kita juga termasuk orang Indonesia yang tahu tentang KB, ya. Di belakang kita cuma 1-2. Saudara ke Amerika, kita berjalan atau bule berjalan, di belakangnya paling tinggi ada 2 yang penuh. Tapi mereka banyak di Amerika. Waktu saya ada di sana saudara, saya melihat itu yang pakai tutup 1 perempuan 6-7 di belakang. Dan itu baru 1 istri. Kalau 4 istri, ya benar apa yang dikatakan oleh Muammar Gaddafi. Islam akan menguasai dunia bukan dengan weapon, bukan dengan nuklir, akan menguasai dunia dengan apa? Dengan populasi mereka. Apa yang harus kita lihat dari segini? Cepat bergerak, jadikan setiap bangsa murid Tuhan. Cepat bergerak. Kita tidak punya banyak waktu. Dan mungkin generasi kita sudah tidak ada, waktu mereka sudah kuasai. Tapi generasi anak-anak kita, kalau anak-anak kita tidak militan, atau mereka akan mengikuti. Kalau tidak militan, olehnya dari sekarang fokus sekali harus dengan DPA, pemuda remaja anak. Saya terjun sendiri untuk mereka. Kami punya guru sekolah minggu. Setiap Sabtu atau minggu habis ibadah, kami kumpul. Pengajaran sama, dari kecil sampai besar, cuma cara mengajarnya berbeda. Jadi 1 persatu guru sekolah minggu presentasi. Kami duduk di situ. Kalau dia bilang begini, adik-adik, kita punya, ya Bu Guru, ya Kak, kita jadi ini ya. Tapi ketika dia ngomong, nih mungkin Tuhan marah. Oh, saya protes, no. Tidak ada kata mungkin di Alkitab. Salah, robah. Karena anak-anak ingat, mungkin Tuhan, gak ada mungkin, robah. Jadi kami mengkoreksi sebelum mereka mengajar besok. Harus seperti itu. Supaya anak-anak memang bertumbuh dalam takut dan hormat akan Tuhan. Dan program apa? Lewat mereka. Kita membuat gratis bahasa Inggris di sekolah, di gereja. Kita membuat nari gratis. Kita membuat gambar gratis dan musik gratis. Semua ada pemimpin-pemimpinnya. Jadi departemen kreatif. Departemen kreatif. Tapi anak-anak semua boleh ikut semua yang gratis. Hanya kalau datang, bawa 1 jiwa. Kita katakan kepada anak, supaya kalau main, gambar ada temannya. Nggak usah bilang supaya dia jadi Kristen. Loh. Supaya jangan jadi seperti si ibu yang pakai jubah yang harus ditembak. Supaya anak-anak tetangga duduk dan mereka bisa bedakan di mana ada damai sejahtera, di mana tidak. Terserah nanti mereka bertumbuh, mereka mau ikut yang mana. Tapi kalau mereka udah tahu bahwa kekristenan itu Allah kita, Allah Shalom, mereka tahu memilih Allah yang mana yang mereka harus pilih. Semua itu tanggung jawab dari kita semua. Semua tanggung jawab dari kita semua. Dan kita harus mulai dari sekarang. Bagaimana anak-anak mau jadi militan kalau mereka lihat orang tua nak berubah? Nah, rokok tuh berbahaya. Nih papa lagi begini-gini. Rokok berbahaya. Sayang, udah baca Alkitab belum? Dia gak pernah lihat mama papanya baca Alkitab. Harus memulai dari kita. Anak-anak gak usah diajar, dia lihat kita baca, dia udah tahu. Saya punya kenangan buat mama saya yang suka saya bawa, ya. Sampai hari ini kalau dia berdoa berjam-jam. Karena tidak ada anak yang cuma didoakan yang tua, kedua, ketiga, keempat, enggak. 1 persatu didoakan. 1 persatu didoakan. Itu menjadi kesan tersendiri buat saya. Bagaimana kita kepada anak-anak kita? Ingat saudari kasih Tuhan. Nah akan kuat tanpa Yesus. Nah ada anak-anak kita kuat generasi berikut tanpa Tuhan. Coba saya baca lebih lanjut lagi ya. Waduh, ini biar aja ya panjang sedikit ya. Nah apa panjang sedikit. Ayat 14 ya. Ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya.
Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak penciptaanmu. Ya, inilah dia si Lucifer. Inilah dia si ular. Inilah dia si setan, si iblis, si ular tua ya. Sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tonton, dan seterusnya. Saudara dikasih Tuhan, inilah dia Lucifer yang tadinya ada dekat paling malaikat kerub, dekat paling dekat dengan Allah adalah Lucifer. Di samping itu ada Mikael dan juga ada Gabriel ya, Lucifer. Tiga ini. Satu ini sebenarnya paling dekat, tapi dia ingin menyamai Allah. Dia berpikir kalau Allah begini hebat, ini, aku juga bisa sama. Udah baca tadi kan, Yesaya pasal 14 kan. Nah saudara dikasih Tuhan, rancangan Allah buat manusia gara-gara si setan tidak bakal gagal. Ingat, sekalipun dosa ada di orang Israel, tetap Kanaan tidak pernah batal. Ya, yang berdosa hilang cuma dua, yang dari keluar sini dan yang kecil-kecil di bawah 20 tahun, dan yang lahir di sini ini masuk. Tapi selebihnya itu hilang, cuma dua masuk ke sini. Ya, jadi Kanaan tidak pernah gagal gara-gara orang berdosa. Jadi surga tidak bakal gagal gara-gara kita kembali menjadi binatang. Ya, tidak akan pernah gagal. So, apa sebenarnya yang harus kita hindari? Nah, mari kita lihat Matius pasal 4. Saudara dikasih Tuhan, ya. Sebenarnya salib itu bukan karena rancangan iblis, setan, Tuhan naik di kayu salib. Coba lihat. Saudara, ketika saudara baca firman Tuhan, iblis kenal nggak Yesus anak Allah? Kenal banget. Supaya anak Allah itu jatuh, iblis pikiran dia yang sombong, pikiran dia yang ingin menyamai Allah, pikiran dia yang wah luar biasa, pokoknya mau jadi sama Allah. Dia mau buat supaya Yesus juga jatuh sama seperti dia. Jadi salib itu udah nanti, bukan itu rancangan setan awalnya. Ini rancangan setan. Matius pasal 4. Ya, saya baca. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata padanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nih, keinginan dagingnya kuat. Dia kena bilang, saya tembak kamu. Mau melawan Tuhan apa enggak? Saya tembak. Ya sama dengan yang tadi. Ketika teman-teman saya lihat video yang seperti itu, mereka bilang begini, salah besar. Orang kalau sudah diperhadapkan begitu, ya sudah tembak aja deh, kan? Karena kalau mereka mengaku juga bikin kalimat syahadat, akhirnya ditembak juga. Ya, udah tembak. Tapi kalau namanya orang Kristen bikin jatuh gampang katanya. Kasih apa? Kasih uang yang banyak, kasih jabatan, udah hilanglah. Saudara bisa lihat kan? Di viral, Minggu di gereja, Senin sampai Jumat saya di gereja. Ya, yang dulunya ada pakai salib besar, sekarang udah nggak ada, udah pakai ini. Kenapa? Semua itu karena jabatan, bukan karena tekanan-tekanan hidup, bukan. Karena jabatan, karena uang. Dan inilah iblis mulai dengan cara apa? Inilah kesukacitaan iblis. Inilah. Saudara baca tadi kan di Yeskel 28 kan? Dia berada di taman-taman, ya. Katanya berdagang. Kenapa? Karena mau cari pokoknya. Bagaimana caranya? Dan dulunya masa kini orang Kristen yang kelihatannya top-top, yang kita udah tahu orang-orangnya lah, ya. Setelah pemilu kan kelihatan banget. Kalau tidak ada pemilu tidak terlalu kelihatan siapa-siapa pengkhianat. Begitu ada, waduh kelihatan banget ini, luar biasa. Tapi kita pun jangan lihat ke sana, ke sini ada nggak gaya-gayanya. Nah inilah 3 hal. Mulai dari itu, buat roti, ya, batu dari roti. Ya bisa-bisa aja kalau Yesus buat itu, waduh dia pergi keluar lagi, ada kursi kan? Kursi jadi mobil. Gak jadi Allah. Ini saingan dengan Tuhan. Itu yang dia mau jatuhkan Yesus, bukan salib loh. Dia tidak punya rancangan tadinya dengan salib. Nah yang kedua, saudara bisa baca sendiri kan? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Saudara,
Kalau saya misalnya ini 20 meter kemudian saya jatuhkan, siapa saya? Orang apa nih? Sakit jiwa. Ya udah bagus-bagus kok, ada pekerjaan, ada makan, ada minum, ada rumah tangga, tiba-tiba orang bilang begini, iya dia depresi. Ya depresi sakit jiwa. Jiwa pun mau direbut, bikin. Toh ada Allahmu. Oh, nggak boleh seperti itu. Kita nggak usah uraikan itu. Yang ketiga, ya, jika engkau sujud menyembah aku, kuberikan semua. Waduh, ini nih rohnya sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Rohnya juga mau penyembahan. Ini tiga ini. Ini yang diajukan pada Yesus supaya Yesus bisa jatuh. Tapi Yesus tolak semua. Ketika Yesus tolak semua, Allah, demikian besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah menyetujui soal salib itu. Iblis bekerja lewat salibkan dia. Salibkan. Sekarang kan sama, model-modelnya lagi sama, saudara dikasih Tuhan. Aduh, pas di Paskah lagi. Waduh, bunuh dia, salibkan dia. Pontius sudah bilang begini, dia tidak bersalah. Banyak orang udah bilang, katanya ganti kirim bunga, nanti kirim bunga hari Selasa. Dia tidak bersalah, harus dilepaskan. Tapi pasti enggak. Ini nih contohnya. Cuma kita tidak tahu cara seperti apa. Tapi ingat, akhirnya semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Bagaimanapun juga Allah izinkan supaya ada peragaan beda. Tidak pakai demo. Demo itu menghabiskan mungkin triliun, ratusan miliar. Kembang cuma berapa? 2 miliar. Tapi orang bisa lihat, oh begini caranya damai. Beda saudara Kristus. Beda sekali. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Yang dipanggil-panggil semua untuk datang ke pengadilan, banyak yang punya alasan. Satu-satunya yang tidak pernah punya alasan cuma Ahok. Coba kalian lihat, coba kita lihat, coba saya lihat. Itu luar biasa. Itu memang peragaan sekali. Bukan berarti dia tidak punya kelemahan dan tidak punya kesalahan. Ada. Selama masih ada daging ada. Tapi usaha untuk menjadi gambaran Allah itu Tuhan kasih tunjuk ke kita. Saudara, minta maaf biar lama-lama. Ya, ketika Trump terpilih, banyak orang marah. Waduh, dia rumah tangganya aja daging. Saya bilang, kalau Trump terpilih, Tuhan ingin orang Amerika bertobat. Karena bagaimanapun juga Trump Republik itu mereka dengan firman masih kuat. Kalau Demokrat sama sekali tidak. Demokrat itu sudah free. Mereka yang menyetujui LGBT. Ya, jadi kalau Trump terpilih, iya tapi rumah tangganya, soal rumah tangganya yang punya 5 laki, yang ada dengan dia juga Tuhan bilang asal mau bertobat. Jadi ini kesempatan bagi orang Amerika untuk benar-benar cari Tuhan. Dan saya mengatakan ketika ini terjadi di bangsa kita nanti, sebenarnya pertanyaannya, gereja cepat bergerak atau tidak? Harus cepat bergerak kita semua. Bicara-bicara ke orang lain tentang Tuhan, tapi hidup kita juga harus berubah ke arah Kristus. Nah, yang terakhir, ya, yang terakhir saja kita masuk ke Filipi pasal 2. Ini semua sudah hafal sekali ayatnya. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 saya baca mulai dari ayat yang kelima. Hendaklah kamu, ya, dalam hidupmu bersama. Filipi 2 ayat 5. Tuh. Ya, kalau terlambat buka Alkitab, tapi bagusnya catat ayatnya supaya kita bisa buka. Kita mulai dengan anak-anak kita di rumah tangga kita, guru-guru sekolah minggu harus mulai lebih lagi belajar Alkitab supaya kita mengimpartasi sesuatu yang luar biasa buat generasi berikut. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan, ini neshama nih, yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan saudara dikasih Tuhan, Allah ya mengambil rupa manusia, tapi sebagai manusia dia masih merendahkan diri supaya kita bukan hanya diselamatkan, tapi ada contoh. Kita sebaliknya, tanah ya diangkat jadi manusia,
sudah jadi manusia, mau naik lagi lebih daripada itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Yang Allah bukan hanya jadi manusia, tapi lebih rendah. Ini kita yang dari debu diambil jadi manusia. Kita mau terus dihormati, kita mau ini kalau kita pahami semua ini, kita harus segera berubah. Kita harus, saya, para hamba Tuhan, semua harus berubah kalau mau menjadi seperti Kristus. Karena kita dipilih, ditentukan untuk kembalikan kita kepada rancangan semula dengan neshama Allah, pikiran, perasaan, kehendak yang ada pada Allah. Itulah yang membuat ketika Tuhan datang, dia tidak melihat seperti orang kaya dan Lazarus. Orang kaya nak dipakai itu binatang, cuman Lazarus yang dilihat. Bukan harus kita miskin, tidak perlu seperti itu. Ya, tetapi kita harus punya pikiran, perasaan, kehendak seperti pada Yesus. Sampai satu saat semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengatakan, benar Yesus itu Tuhan. Mengapa? Karena melihat kehidupan kita sama seperti Kristus. Kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, Tuhan tolong kami semua Bapa. Kami tidak terasa, bahkan mungkin dengan sadar semua akan berkata, aduh waktu cepat berlalu. Tetapi ketika kami melihat Bapak, hidup kami 70-80. Tetapi selebihnya kekekalan. Kalaupun kami membatasi kekekalan itu dengan 8 juta tahun, ternyata sampai umur 80 itu terlalu sedikit, terlalu kecil bagi kami untuk segera mengambil keputusan merubah diri kami. Segera mengambil keputusan supaya nafas Allah yang semula kembali kepada kami. Segera merenungkan bahwa kami tidak mau menjadi binatang yang sedang dibawa kepada pembantaian. Kami harus berusaha Bapak. Karena kami percaya Roh Kudus, Roh Penolong pun siap untuk menolong kami. Tapi kalau kami tidak mau bekerja sama, dari kami sendiri tidak merespons kasih karunia ini, Allah pun tidak bisa melakukan apa-apa bagi kami. Olehnya Tuhan, ampuni kelambatan kami selama ini. Ampuni kesantaian kami, kemapaman kami selama ini yang lupa bahwa hidup kami, kalau kami masih hidup untuk apa? Seorang pendeta yang Tuhan vonis sebenarnya Desember kemarin sudah mati, Pak Yohanes. Tetapi ketika Tuhan mengatakan engkau akan hidup, tapi kalau engkau hidup untuk apa? Dan dia dalam keadaan yang sudah sangat lemah tubuhnya, sehat sekarang sempurna. Karena kankernya hilang, dia berkata, aku harus semangat karena untuk itu aku hidup. Melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita sehat, tidak perlu lewat sakit, tapi lewat kesehatan ini segera kita bertanya, kalau aku sehat, kalau aku punya waktu, kalau aku punya rumah tangga, kalau aku punya duit, untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita semua diberkati, amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit, kita mengoreksi diri kita, pribadi lepas pribadi, kita memiliki semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan, amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan, pekerjaan dan juga keluarga. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga akan menabur, kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan kepada Bapak Hendra juga Bapak Gunawan. Silakan. Kita persiapkan taburan yang terbaik bagi Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mau menabur yang terbaik bagi Tuhan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Mari Bapa, Kau berikan kami hati yang rela untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapa, ajar kami untuk memberikan yang terbaik lebih lagi untuk pekerjaan tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang mengelola keuangan. Biarlah Tuhan Kau memberkati. Kau berkati juga setiap tangan-tangan yang memberi. Tangan-tangan yang belum sempat memberi, Tuhan juga terus berkati dengan berlimpah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita akan pujian. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat.
oleh Bapak Iwan. Persilakan. Ya, shalom. Ya, sebelum kita melihat dan mendengar beberapa pengumuman, kita akan melihat kromosom darah Yesus. Ya, Bu, ya. Kita akan melihat cuplikan filmnya. The blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right? That's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium. And keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead. Look, I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit. And they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the kind of child could not have developed if they hadn't had that blood from the mother. So all his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from the source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? So I said, it's the blood of your Messiah. And I assure you, those men's lives have changed. Beri kemuliaannya bagi Tuhan. Jangan ada ragu-ragu lagi. Cinta Tuhan, sayang Tuhan, Tuhan sudah mengorbankan dirinya ke dalam dunia ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bu Neti yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita semakin bertumbuh imannya kepada Yesus. Amin ya. Ya, kita akan melihat beberapa pengumuman selanjutnya. Selamat datang di GBI Joyful bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali datang. Adakah?
masih tetap jemaat yang setia, kita tetap berdoa untuk menuai jiwa-jiwa baru bagi Tuhan Yesus, ya. Dan kita juga melihat di YouTube GB Joyful itu ada websitenya. Ya, mudah-mudahan kita terus berkembang lebih sempurna lagi ya. Ya, yang dikelola oleh Bapak Riko, pemain bass kita ya. Ya, kita akan melihat pengumuman selanjutnya. Untuk laporan keuangan belum dapat ditampilkan, jadi mohon maaf ya para jemaat. Untuk selanjutnya ya ibadah praise and worship seperti biasa dan gaya dari GB Joyful ya. Setiap hari Selasa 2 Mei bertempat di gereja mulai jam 8. Yang bertugas PL-nya Ibu Cipia, singernya Saudari Feby, Saudari Rita dan Bapak Daud Tanaya, dan doa syafaatnya Ibu Nen. Mohon dipersiapkan lebih baik lagi ya. Untuk Komsel, mari kita bergabung dalam Komsel Joyful ya pada hari Kamis dan 18 Mei. Itu agendanya ya yang kita akan nanti jalanin. Untuk wilayah tanggal 4 ya di wilayah Villa Dago, tempatnya Bapak Iwan Arifin ya, di Villa Dago, alamatnya Klaster Maribaya, dengan pemimpin sharingnya Ibu Eriana. Dan Taman Harmoni bertempat di rumahnya Ibu Erni yang di Jalan R.E. Marta Dinata. Pemimpin sharingnya Ibu Zeni. Komsel Reni Jaya, yaitu di tempatnya rumah Bapak Wirahadi di Reni Jaya, blok 10 2 nomor 7, sharing, pemimpin sharingnya Bapak Iwan. Dan Komsel Pemuda bertempat di Saudari Selina atau Feby ya, yang beralamat Jalan Sumatera, Reni Jaya, dan pemimpin sharingnya Santoso. Tapi sebelumnya, sebelum kita berkomsel, diharapkan semua pemimpin wilayah komsel masing-masing atau pemimpin sharing, mohon jangan pulang dulu. Kita akan sharing untuk membicarakan bahan sharing ya. Setelah ibadah pagi oleh Bapak Madrumo, nanti ada pengarahan selanjutnya ya. Jadi jangan pulang dulu, mohon sabar. Ya, selanjutnya ya 2 pagi ya, kita pagi-pagi juga jam 5 setiap hari Sabtu bertempat di gereja. Kita mengadakan doa subuh dan pengurus yang bertugas, dan kalau bisa jemaat yuk datang, kita bergabung bersama-sama, kita memuji Tuhan. Tuhan, manusia dimanapun pasti akan punya keinginan yang untuk menyembah, dan Tuhan sendiri nggak bisa loh menyembah. Tuhan tuh pengen berdoa dan ingin mendengar penyembahan kita. Itulah kita yang paling mulia di dalam makhluk hidup ini ya. Dan pemuda juga, untuk mengingatkan para pemuda-pemudi untuk hadir dalam ibadah GB Youth pada hari Sabtu 6 Mei jam 5 bertempat di gereja. Bila ada perlu atau apa, bisa menghubungi dengan Saudari Sadi sebagai ketua pemuda ya. Selanjutnya ya, PAUD Joyful masih menerima siswa baru untuk tahun ajaran 2017 sampai dengan 2018 dengan umur 2 sampai dengan 6 tahun, dengan syarat bisa Anda lihat, bahkan di warta juga ada, dapat menghubungi Saudari Floren atau sekretariat gereja. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita tetap membuka pintu dengan selebar-lebarnya untuk menerima siswa baru. Ya, selanjutnya doa dan pengurapan untuk seluruh para pelayan Tuhan, pengurus, WL, singer, pemusik, tamborin, asyar, kolektan, LCD, guru sekolah minggu, tim doa, dan masih banyaknya lagi ya. Diharapkan kehadirannya dalam doa pengurapan setelah ibadah pagi dan siang minggu depan yang dilakukan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Eki Sudiarto ya. Ya, selanjutnya, nah ini untuk para petugas pelayan Tuhan, ibadah pencurahan Roh Kudus 10 hari setelah ibadah kenaikan
Tuhan Yesus ya. Nanti ibadahnya mulai jam 10 tanggal 25 Mei. Nah, selanjutnya dari tanggal selanjutnya dari 1 sampai 10 hari kita akan mengadakan 10 hari pencurahan Roh Kudus. Ya, bisa dilihat para ininya yang bertugas. Ya, selanjutnya terus yuk kita sama-sama menerima pencurahan Roh Kudus, pembaptisan Roh Kudus, agar kita tetap saling berkuat dan iman kita tetap percaya kepada Tuhan ya. Ya. Selanjutnya ya, ini yang kita nantikan ya. Keluarga besar GBI Joyful mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Erdi Yanti 21 April, adik Afiran Syakira 25 April, Bapak Budi Lukas 25 April, dan adik Richard Pramana 27 April. Ya, ya selamat ulang tahun yang sudah tertera yang sudah kita bicara. Yang selanjutnya jadwal pelayanan ibadah minggu depan yang disertai perjamuan kudus di minggu pertama pada 7 Mei. Jadi ibadah pertama jam 7 pagi, koordinator ibadahnya Bapak Irwan Arifin, asiannya Bapak Hendra Cahyadi dan Bapak Gunawan. Worship leadernya Bapak Daud Yosua, dan singer Ibu Riana, Saudari Tia, dan Saudarimu. Pendua syafaatnya Ibu Nenek. Ibadah kedua ya mulai jam 10, ya koordinatornya Bapak Irwan Arifin, asyarnya Ibu Dewi dan Bapak Yanto. Untuk worship leadernya Ibu Meliana, dan singernya Saudari Lita, Ibu Jenny dan Ibu Siani. Sedangkan pendoa syafaat siangnya Ibu Siani. Ya, mohon persiapan lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Nanti doa syafaat akan dipimpin dengan Ibu Erni, dipersilakan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Yesus. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami merasakan cinta-Mu yang dalam dalam diri kami. Engkau memberkati Ibu Meti, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk berbuat selalu ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga di dalam nama Yesus, firman-Mu itu memerdekakan setiap umat-Mu yang mendengarkan pada pagi hari ini. Dan kami merasakan bahwa cinta Tuhan dengan darah yang tercurah membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan hidup kami. Betapa kami bersyukur Tuhan, betapa kami harus sungguh-sungguh serius di dalam kehidupan kami, menjalankan kehidupan ini untuk menuju kekekalan. Triliunan tahun kami akan hidup Bapak, tetapi hari ini tiketnya kemana kami harus memilih Yesus. Mampukan kami Allah Roh Kudus untuk kami berjalan selaras dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang dimana pada terakhir-terakhir ini suhu politiknya begitu sangat gaduh Tuhan. Tuhan tolong kami mau berdoa untuk Pak Jokowi Bapak. Biarlah dia menjadi presiden yang takut akan Tuhan. Tuhan lindungi dari segala rong-rongan, dari segala niat-niat politik jahat yang ditimpakan atas bangsa ini di dalam kepemimpinannya. Tuhan, hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang berdoa berseru untuk bangsa ini. Biarlah bangsa ini Tuhan pulihkan. Kami tidak pernah Tuhan minta dilahirkan di bangsa ini, tetapi Engkau menetapkan kami. Artinya ada destiny yang Kau tetapkan untuk kami mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan kami rindu. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku, oh Yesus Kristuslah Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Pak Ahok Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Secara manusia mungkin dia tidak mampu Bapak. Tetapi Tuhan, segala sesuatu atas rancangan-Mu ya Bapak. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami serahkan Tuhan Pak Basuki ini ke dalam tangan Yesus. Hanya Tuhan yang mampu melepaskan dia di dalam nama Yesus.
Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa di dalam nama Yesus, Gembala, Wakil Gembala, Tim Koordinator. Biarlah kami semua sepakat sehati melayani Engkau, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Yesus, kami berseru memanggil nama-Mu. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa untuk setiap kepala keluarga di tempat ini, untuk setiap para istri, anak-anak, semua mempunyai roh takut akan Tuhan. Berdoa juga buat anak-anak kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Biarlah mulai hari ini Tuhan ada satu restorasi yang baru untuk mendidik mereka, mampukan kami untuk merubahnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami serahkan juga Tangsel ke dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Allah Bapa di surga untuk Israel, umat pilihan Allah, di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memulihkan bangsa-bangsa di dunia ini sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan satu hal yang kami minta pada pagi hari ini, Bapa, biarlah Tuhan kami tidak berlambat-lambat untuk memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah juru selamat atas seluruh umat manusia. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mau nyatakan kalau Yesus kita adalah Allah yang besar. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang telah mengajarkan kami, menegurkan kami bahwa kami harus melakukan pekerjaan Tuhan. Kami harus melakukan segala kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak tertidur Tuhan, tetapi kami mau melangkah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itulah tugas kami. Biar Roh Kudus yang memampukan kami, berikan hikmat buat kami Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai setiap kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan pulang, kami akan berpisah satu dan yang lain Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Dan kemanapun kami akan pergi sepanjang hari ini, Tuhan tetap menyertai kami. Bapak, terima kasih. Bapak Ibu, kita arahkan hati kita, kita angkat kedua tangan kita. Tidak mau menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita tahu Dialah Gembala kita, Gembala yang agung, yang selalu akan menuntun kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau telah memimpin kami. Kau telah memimpin kami di akhir bulan ini Tuhan. 1 bulan telah kami lalui Tuhan. Dan kembali Tuhan, Kau memberkati kami 1 minggu ke depan Tuhan. Kami akan masukin bulan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat yang baru Kau curahkan buat kami. Biarlah Tuhan Kau pakai setiap kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan.
berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan kami, yang sekolah, yang kuliah, semua diberkati Tuhan. Kau pakai kami menjadi kepala dan bukannya ekor. Kami semakin hari semakin naik dan bukannya turun Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Sampai kami boleh bertemu kembali untuk kali yang kedua. Perjumpaan yang indah di awan-awan yang permai. Mari kita yang diberkati pagi hari ini sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sukacita di hati kita. Tuhan Yesus memberkati.